Hai, apa kabar semuanya? Ibu berharap kamu semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Nah, kali ini berjumpa kembali dengan Ibu. Hari ini kita belajar tema 5 yaitu wirausaha, subtema 1 yaitu kerja keras berbuah kesuksesan, PB ketiga. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita melanjutkan ke materi pelajaran, berikut hal-hal yang harus kamu pahami. Yang pertama adalah setelah kamu nanti mengamati video pembelajaran ini, yaitu tentang sifat-sifat magnet, kamu diharapkan dapat menganalisis sifat-sifat magnet dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati video pembelajaran ini, kamu juga dapat menyajikan laporan tentang sifat-sifat magnet dengan tepat. Yang ketiga, setelah mengamati video pembelajaran ini, kamu dapat menganalisis tentang berbagai jenis teks formulir dengan benar. Dan yang terakhir adalah setelah mengamati video pembelajaran ini, kamu dapat mengisi teks formulir sesuai petunjuk pengisiannya dengan cermat. Sifat-sifat magnet. Sifat-sifat magnet yang pertama adalah magnet bisa menarik benda tertentu. Magnet hanya dapat menarik benda tertentu di sekitarnya. Benda yang dapat ditarik magnet dinamakan benda magnetis. Contohnya besi, nikel, dan lain-lain. Benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet dinamakan benda non-magnetis. Contohnya plastik, kayu, dan lain-lain. Perhatikan animasi di bawah ini. Di sini terdapat paku, benang, jarum, dan juga cangkir dari bahan plastik. Ketika didekatkan dengan sebuah magnet, apakah yang terjadi? Ya, jadi benda yang dapat ditarik magnet adalah paku dan juga jarum. Nah, benda tersebut dinamakan dengan benda magnetis, sedangkan cangkir dan benang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, itu disebut dengan benda non-magnetis. Kedua, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, bagian magnet yang berwarna merah yang terdapat huruf N artinya north atau kutub utara. Kutub utara magnet akan selalu menghadap ke arah utara bumi. Dan bagian berwarna hitam dengan huruf S atau south adalah kutub selatan. Kutub selatan magnet akan selalu menghadap ke arah selatan bumi. Tiga adalah kutub yang berbeda akan saling tarik-menarik, sedangkan kutub yang sama akan tolak-menolak. Seperti pada gambar yang pertama, di mana kutub utara dan kutub selatan itu jika didekatkan akan tarik-menarik, sedangkan yang di bawah jika kutub utara dengan kutub utara didekatkan mereka akan tolak-menolak. Sifat yang keempat adalah gaya magnet bisa menembus penghalang. Magnet memiliki gaya yang dapat menembus benda. Jadi meskipun ada logam yang terhalang oleh kaca atau kertas, namun logam tersebut tetap terkena gaya magnet. Seperti pada gambar di bawah ini, jika ada magnet yang dihalangi oleh kertas dan di atasnya ada benda magnetis, jika magnet yang di bawah digerakkan, maka benda di atas akan ikut bergerak ke arah magnet digerakkan. Tahukah kamu di arena pameran negara-negara ASEAN dibuka kesempatan untuk bergabung dengan klub sahabat pena antar negara? Untuk menjadi anggota, kamu harus mengisi formulir pendaftaran. Teks formulir. Nah, sekarang kita akan belajar tentang teks formulir. Nah, apa saja ya jenis-jenis dari teks formulir? Bagaimana cara kita mengisi teks formulir? Untuk itu anak ibu perhatikan dan amati dengan cermat ya. Jenis-jenis teks formulir. Nah, jenis teks formulir yang pertama yaitu formulir pendaftaran, yaitu formulir yang berfungsi untuk mengisi biodata yang bertujuan untuk mengikuti suatu kegiatan. Yang kedua adalah Wesel Post,
yaitu formulir yang berfungsi untuk mengirim uang kepada seseorang. Yang ketiga adalah kartu anggota, yaitu formulir untuk mengetahui seseorang telah menjadi anggota dari suatu organisasi atau kelompok. Yang keempat ada kartu pos, yaitu formulir untuk menulis dan mengirimkan surat tanpa amplop. Yang kelima ada daftar riwayat hidup, yaitu berfungsi untuk menjabarkan identitas dan pengalaman kepada pihak lain. Dan yang terakhir adalah slip menabung, yaitu formulir yang berfungsi sebagai rincian penyetoran atau arsip untuk bank. Nah, anak-anak ibu, ini sudah kamu ketahui bahwa ada 6 jenis teks formulir. Nah, ini adalah contoh-contoh formulir. Yang pertama adalah contoh formulir pendaftaran, yang kedua adalah formulir wesel pos, yang ketiga yaitu untuk pendaftaran anggota, ada tentang formulir daftar riwayat hidup. Nah, kamu sudah mengetahui jenis-jenis teks formulir. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengisi teks formulir. Nah, hal-hal yang perlu kamu ketahui adalah bahwa untuk mengisi formulir, yang pertama adalah isi formulir dengan menggunakan nama yang lengkap. Yang kedua, tulislah alamat rumah secara lengkap dengan mencantumkan kode pos. Yang ketiga, tulislah alamat sekolah secara lengkap dengan menggunakan kode pos. Yang keempat, tulislah tujuan mengikuti atau tujuan mendaftar. Yang kelima adalah isilah tanda tangan dengan nama yang lengkap. Perhatikan cara mengisi formulir pada video berikut ini. Ini adalah contoh formulir pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN. Yang pertama ada identitas diri. Yang perlu kamu isi adalah nama lengkap. Nah, contohnya di sini nama lengkapnya Sultan Afraja. Kemudian umur diisi dengan umur 11 tahun. Kalau umurnya 11 tahun, kalau umur kamu 12 tahun silakan ditulis 12 tahun dan seterusnya. Kemudian kelas. Nah, sekarang kamu berada di kelas berapa? Kelas 6 SD atau kelas 5 SD boleh. Kemudian alamat rumah, silahkan ditulis alamat rumah yang lengkap. Contoh alamat rumah kamu ada di Jalan Bukit Kubu. Nah, ditulis dengan tulisan yang rapi ya, Nak. Jangan lupa melampirkan atau menuliskan juga kota, misalnya kota tebing tinggi, kota Medan, dan lain-lain. Dan yang paling penting adalah kode pos harus dicantumkan. Kemudian untuk nomor telepon rumah, nah jika tidak ada, boleh kamu menggantinya dengan nomor handphone orang tua kamu atau nomor handphone yang bisa dihubungi oleh panitia. Kemudian silakan kamu mengisi nama sekolah. Nah, kamu bersekolah di sekolah misalnya SD Negeri 167102 atau SD swasta. Silakan kamu tulis dengan tulisan yang rapi dan jelas. Kemudian alamat sekolah jangan lupa ditulis juga dengan tulisan yang jelas. Nah, untuk nomor telepon sekolah, jika kamu tidak mengetahuinya, boleh dikosongkan dengan membuat tanda garis seperti yang Ibu buat. Kemudian jangan lupa nomor kartu pelajar.
Nah, jenis lomba apa yang kamu ikuti? Silakan kamu tuliskan di tempat yang sudah disediakan pada formulir, misalnya lomba cerdas cermat ASEAN. Nah, setelah kamu mengisi semua data-data di atas, di bagian bawah kamu diharuskan untuk menulis nama lengkap dan juga kamu harus membuat tanda tangan. Itu menandakan bahwa kamu sudah menyetujui dan ikut mendaftar. Nah, anak-anak ibu, kamu sudah melihat contoh pengisian formulirnya kan? Sekarang kamu silahkan membuka link pada berikut ini dan kerjakan formulir yang sudah ibu siapkan. Kemudian kerjakan LKPD kedua yang sudah ibu bagikan.